Akhlak yang soleh itu adalah yang mengikuti aturan wahyu ilahi. Aturannya menurut Allah bagaimana, menurut Nabi Muhammad bagaimana, kita ikuti, itulah akhlak mulia. Terus Ustaz, bagaimana dengan budaya atau tradisi atau peninggalan orang tua kita di suatu daerah? Selama itu adalah kebaikan, ada manfaat di dalamnya dan tidak menyelisihi syariat Islam, maka silakan diambil. Tapi kalau ternyata menyelisih syariat Islam, jangan kita ambil, jangan kita ikuti. Simple. Kalau ingin menjadi orang beriman yang paling dekat tempat duduknya, majlisnya dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, Nabi berikan syarat apa? Ahasinukum akhlaqan. Harus menjadi orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Dia semangat ibadah, rajin sholat ke masjid. Dia pun mengaku cinta Allah dan Rasul. Bahkan kalau bicara tentang Nabi Muhammad, dia menangis haru saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seringnya dia mendolimi dan mengganggu orang-orang di sekitar, misalkan maaf dengan asap rokoknya. Ketika dia merokok, itu asapnya kemana-mana, dihirup oleh istrinya, dihirup oleh anak-anaknya, oleh cucunya. Ngerokok sambil motoran. Di depan saya ada pemotor, dia sambil ngerokok bawa motor. Bara api itu lepas dari ujung rokoknya, terbang dan menempel di jaket saya, sampai bolong jaket saya. Gak kebayang kalau bara api itu terbangnya ke arah mata, dan mata kita gak pakai helm, gak pakai kacamata. Na'udzubillah. Kalau kita pikir-pikir jamaah, banyak teman-teman kita kaum muslimin yang seperti ini, cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi giliran mendolimi orang lain dengan asap rokok, dia tidak sadar. Padahal Nabi mengatakan, yang paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat, yang paling aku cintai di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Kira-kira kalau yang menyakiti temannya, yang menyakiti orang di sekitarnya, bahkan sampai sakit paru-paru, menyebabkan sakit orang-orang di sekitarnya, kira-kira bisa disebut akhlak baik? Karena Nabi mengatakan hadis secara kaidah umum, la dharara wala dirara. Tidak boleh orang beriman itu membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Islam itu indah. Ini terlepas dari rokok itu hukumnya apa ya? Silakan teman-teman lebih paham. Kita hanya bicara tentang jangan mengganggu orang lain. Kalau kita ingin berakhlak mulia, ayo kita mulai menghargai orang lain, memberi kenyamanan, memberi keamanan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita boleh berinovasi atau membuat ide kreatif dengan berakhlak? Bahwa timbangan yang paling berat nanti itu adalah akhlak yang mulia. Lalu bagaimana menggabungkan hadis ini dengan salah satu hadis qudsi yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, sekiranya kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan dan bumi dan seisinya di satu timbangan, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan, yang pertama yang paling berat husnul khuluq, yang kedua kalimat la ilaha illallah. Ya, bagaimana menggabungkan dua hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita telah sebutkan di antara kitab
yang bagus untuk kita baca, untuk kita pelajari berkaitan dengan akhlak dan adab yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang berjudul Akhlaqun Nabiyyi wa Adabuhu. Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, karya ilmiah dari Al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Muhammad bin Ja'far Al-Asbahani, atau yang disebut dengan Abu Syekh. Dan ada sebuah riwayat yang ana mendapatkan pertama kali di dalam kitab ini, walaupun disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, tetapi pertama kali ana mendapatkannya ada di kitab ini. Sebuah bukti betapa mulianya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sosok yang menebarkan kasih sayang di alam semesta ini. Ana ingin ilustrasikan kepada jamaah sekalian, kalau kita berada di posisi dizalimi oleh salah satu saudara kita, katakanlah dari sekian kerabat atau saudara yang kita miliki, ada si fulan, yang fulan ini akhlaknya kurang bagus terhadap kita. Kadang dia menggibah, kadang dia menuduh kita. Yang pasti orang ini sangat buruk perilakunya kepada kita, padahal kita ini saudaranya. Tiba-tiba suatu hari orang ini datang ke rumah kita. Kira-kira kita ngapain tuh? Kita tahu si fulan yang paling jelek ini di tengah-tengah keluarga besar kita ini datang ke rumah kita. Kira-kira kita ngapain? Hah? Pura-pura tidur atau pura-pura mati? Hah? Biasanya kita kan menghindar ya, menghindar dengan berbagai macam alasan. Bahkan yang kalaupun dia mengetuk pintu, kita tidak bukakan dengan alasan kita punya hak. Karena kan kata Nabi, kalau seseorang bertemu kepada orang lain, itu batasannya 3 kali meminta izin. Mengucapkan salam, assalamualaikum, ketuk pintu, 1 kali tidak dijawab, diulang yang kedua. Assalamualaikum, ketuk pintu lagi, tidak dijawab, diulang yang ketiga. Assalamualaikum, ketuk pintu lagi. Kalau setelah 3 kali tidak juga dijawab, maka dia harus pergi. Jangan memaksakan diri untuk menerobos masuk ke rumah orang lain. Kita mungkin terfikir tadi untuk menghindar dari saudara kita yang buruk ini. Tapi lihat kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tadi pertama menemukan riwayatnya ada di kitab ini. Dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, curhat, wahai istriku, sesungguhnya fulan itu dia adalah saudaraku yang paling kurang baik. Kalau bahasa kasarnya yang paling buruk kan gitu. Paling kurang baik berarti paling buruk. Nabi menyatakan ketidaksukaannya. Nabi bercerita tentang buruknya orang tersebut kepada Aisyah. Dan ini boleh kita lakukan dalam rangka apa? Mentahdzir, memberi peringatan orang lain agar tidak terjebak ke dalam keburukan orang tersebut. Bukan dalam rangka menjelek-jelekannya, bukan. Kalau untuk menggibah itu nggak boleh, menjelek-jelekan itu nggak boleh. Tapi untuk memperingatkan, hati-hati Anda, waspada Anda dari saudara kita yang itu, dia ini begini, hati-hati.
qadarullah, tidak lama dari obrolan Rasulullah dengan ibunda kita Aisyah tersebut, instan Allah uji Nabi kita. Tiba-tiba ada yang mengetuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketuk pintu, ngucapin salam. Pas dilihat ke arah luar, ternyata orang yang baru saja Nabi bicarakan kepada Aisyah. Orang itu datang langsung jawab. Baru saja Nabi ngobrol dengan Aisyah, fulan itu saudara paling kurang baik, hati-hati dari dia, bla bla bla. Gak lama orang itu datang ke rumah Nabi. Makanya tadi saya bertanya, kira-kira kita bakal ngapain kalau dihadapkan kepada situasi seperti ini? Ada yang pura-pura tidur kan gitu, ada yang pura-pura sibuk di dapur, ada yang gak mau jawab salam sama sekali biar dikira di dalam rumah tidak ada orang. Ada yang macam-macam. Tapi lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap membukakan pintu untuk saudaranya tersebut. Padahal dalam riwayat disebutkan syarrul quraba, seburuk-buruk kerabat. Seburuk-buruk kerabat adalah si fulan tadi. Nabi tetap membukakan pintu dan mempersilahkan orang itu masuk ke dalam rumah. Tidak sampai di situ, Nabi memerintahkan istrinya untuk menyiapkan jamuan terbaik yang dimiliki oleh Nabi dan keluarganya di hari tersebut. Subhanallah. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu riwayat, baru satu bukti. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita betul-betul mempelajari akhlak Nabi, kita akan terheran-heran. Kok ada manusia seperti ini? Kok bisa ada orang seperti ini? Maka tidak salah ketika Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Karena memang Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dalam berakidah, tetapi juga dalam berakhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya, khatimun nabiyyin wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jangan lupakan sabda Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk salah satu tugasnya menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Dalam satu riwayat disebutkan masalihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh. Dan ingat jamaah, akhlak yang saleh itu adalah yang mengikuti aturan wahyu ilahi. Aturannya menurut Allah bagaimana, menurut Nabi Muhammad bagaimana, kita ikuti, itulah akhlak mulia. Terus Ustaz, bagaimana dengan budaya atau tradisi atau peninggalan orang tua kita di suatu daerah? Bukankah orang tua kita, nenek moyang kita juga mengajarkan akhlak yang mulia? Jamaah rahimakumullah, di sini kita harus punya kaidah. Untuk yang namanya budaya, tradisi, peninggalan orang tua atau kakek nenek moyang kita, selama itu adalah kebaikan, ada manfaat di dalamnya dan tidak menyelisihi syariat Islam, maka silahkan diambil. Baik, ada manfaat dan tidak menyelisihi syariat Islam, silahkan diambil. Tapi kalau ternyata menyelisih syariat Islam, jangan kita ambil, jangan kita ikuti. Simple. Karena akhlak mulia tadi kembali kepada wahyu ilahi. Dan akhlak mulia ini, yang namanya akhlak yang bagus dalam diri seseorang,
Kata para ulama, itu ada yang namanya tabi'i. Memang bawaan lahirnya sudah seperti itu. Sudah Allah beri anugerah akhlak yang bagus sejak lahir. Ada yang namanya iktisabi. Harus dilatih, harus diusahakan, harus dibiasakan. Contoh misalkan masalah apa? Kesabaran. Orang sabar itu ada yang sabarnya memang karakter tabi'i. Bawaan lahirnya dia sudah penyabar. Makanya kalau dicek tensi darahnya, diperiksa tensi darahnya, itu tidak lebih dari 100 per sekian. Saya temui beberapa kawan, bahkan beberapa ustadz, ketika dicek darahnya, tensinya 100 per 70, 100 per 60, jarang naik 110, 120 apalagi. Tapi beliau sehat, beliau normal, dengan tekanan darah seperti itu. Ternyata beliau memang orang yang penyabar, tenang orangnya. Ini yang pertama, ada tabi'i. Dia penyabar karena memang sudah bawaan lahir, dan itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada orang yang penyabar ini iktisabi, hasil dari dia melatih dirinya. Dia mengusahakan diri untuk menjadi penyabar, betul-betul mengendalikan diri. Terlebih lagi dia baca ayat hadis tentang keutamaan menahan amarah, menahan emosi. Seperti di surah Al-Imran misalkan ayat 133 dan seterusnya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Di antara karakter calon penghuni surga, kata Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang bisa menahan amarah, berarti bersabar. Dan mereka mudah memaafkan manusia. Ini jamaah, kalau kita berada pada karakter, kita memiliki karakter akhlak mulia itu secara tabi'i, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut. Tapi kalau ternyata kita tidak memiliki karakter akhlak mulia secara tabi'i, secara bawaan lahir, biasakanlah diri kita, latihlah diri kita, usahakanlah diri kita untuk berakhlak mulia, dan itu pasti bisa. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka tadi kalau kita lihat kisah Nabi betul-betul berakhlak mulia sekalipun kepada orang yang berbuat buruk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sering lewat di telinga teman-teman kisah-kisah nyata yang dialami oleh Nabi Muhammad yang luar biasa. Nabi diludahi, tidak balas meludahi. Nabi dilempari kotoran hewan, tidak membalas melempar kotoran hewan lagi. Nabi dicaci maki, tidak membalas caci maki. Nabi dikatakan penyihir, orang gila, dukun atau apalah itu ya, kalimat-kalimat yang isinya caci maki, celaan. Nabi tidak membalas kalimat-kalimat kotor tersebut. Dari sini kita belajar, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sunnah ajaran-ajarannya mengajarkan kepada kita tentang akhlak mulia. Tidak hanya akidah yang benar, tidak hanya akidah yang lurus, tetapi juga Nabi kita Muhammad mengajarkan tentang akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Bahkan Nabi sering mengajarkan kepada kita untuk kita membalas air tuba dengan air susu. Di pepatah kita kan ada istilah air susu dibalas air tuba. Nah, yang Nabi ajarkan itu adalah kita membalas air tuba dengan air susu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapatkan keburukan dari orang-orang, balas dengan kebaikan. Subhanallah. Tidak ada yang lebih mulia akhlaknya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kemuliaan akhlak ini jamaah rahimakumullah itu berkaitan dengan kesempurnaan iman kita, berkaitan dengan masalah iman kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan
ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah yang paling berakhlak mulia, yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan aku adalah suami yang paling bagus akhlaknya terhadap istrinya. Lihat jamaah, seseorang dikatakan imannya paling sempurna, itu dikaitkan dengan akhlaknya. Bahkan seorang suami, seorang ayah, untuk bisa dikatakan dia suami yang ideal, ayah yang berhasil, itu dilihat akhlaknya bagaimana di tengah-tengah keluarganya. Karena kadang ada orang yang subhanallah, kalau dia duduk sama kawan-kawannya, semua kawan-kawannya ditraktir semua. Tapi giliran pulang ke rumah, istrinya melaporkan ada kebutuhan rumah tangga, itu malah dimarahi. Saya pernah dapat pertanyaan dari seorang ummahat, Ustaz, bagaimana dengan suami saya? Dia kemarin sedekah 2 juta, tapi saya mengajukan proposal kebutuhan biaya anak sekolah 400.000, malah dimarahi. Ini namanya tidak punya konsep prioritas. Ini salah berakhlak. Harusnya sebelum baik kepada orang lain, baik terlebih dahulu kepada keluarganya. Nabi mengingatkan, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Ini namanya skala prioritas. Yang terdekat dulu, terus yang lebih dekat, terus sampai menjauh. Dan tadi Nabi mengaitkan kesempurnaan akhlak seseorang dengan kesempurnaan iman. Maka kalau akhlak seseorang tidak mulia, tidak bagus, tidak terpuji, dipertanyakan keimanannya. Maka jangan sampai ada kalimat-kalimat, ente udah ngaji bertahun-tahun kok akhlaknya buruk, sehingga na'udzubillah nanti yang disalahkan itu adalah tempat ngajinya. Tempat ngajinya disalahkan, tempat pengajiannya disalahkan, ustadznya disalahkan, gurunya disalahkan. Sampai orang tua itu melarang anak-anaknya untuk mengaji di tempat-tempat tersebut. Kenapa? Karena orang awam itu melihat akhlak. Percuma kita hafal Quran 33 juz, 33 juz. Lebih itu 3 juz ya. Kita hafal hadis, berapa hadis? Ribuan hadis. Tapi kalau akhlaknya buruk, orang awam tidak melihat hafalan Quran kita, hafalan hadis kita, tidak. Yang orang awam lihat, yang manusia lihat dari kita pertama adalah akhlak. Fala haula wala quwata illa billah. Dan tadi terancamlah iman kita jika akhlak kita tidak mulia. Na'udzubillah. Tadi di mukaddimah oleh panitia diingatkan, kenapa kita harus mengikuti akhlak Nabi, berakidah itu juga ikut akhlak Nabi. Karena akhlak mulia itu akan menjadi sesuatu yang berat di hari kiamat. Itu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di hari kiamat nanti tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang mukmin min khuluqin hasan, daripada akhlak yang mulia. Jadi ketika hari kiamat orang yang beriman itu ditimbang,
Apa yang ditimbang? Kata para ulama bisa 3 hal. Bisa amalannya ditimbang, bisa catatan amalnya, lembar-lembar catatan amalnya ditimbang, dan bisa orangnya, tubuh fisik orangnya ditimbang. Itu semua bisa terjadi jika Allah menghendaki, tidak saling bertentangan. Ketika nanti orang beriman ditimbang, ternyata tidak ada yang lebih berat daripada khuluqun atau khuluqin hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badi. Setelah Nabi mengatakan di hari kiamat ketika orang beriman ditimbang amal-amalnya, tidak ada yang lebih berat daripada amal akhlak baiknya, akhlak mulianya. Kemudian Nabi menegaskan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yubghidu, sangat membenci al-fahishal badi, orang yang berlaku keji dan kotor lisannya, yang suka ngomong kasar, bicara kotor, yang berbuat keji, berperilaku kasar dan keji, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka aneh jika ada orang-orang yang dia mengaku cinta Allah dan cinta Rasul, sampai ditulis di jaket-jaketnya, kami pecinta Rasulullah, kami pecinta Allah dan Rasulnya. Dibikin bahkan bendera, spanduk, stiker, macam-macam tuh, ditempel-tempel. Ingin diakui oleh manusia bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan dia bercita-cita nanti ingin bertemu Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi di telaganya, di Jannah Firdaus. Tapi ternyata akhlaknya sangat buruk, akhlaknya tercela. Nabi bersabda dalam hadis sahih yang lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat majelis tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Lihat jemaah, ketika banyak orang-orang beriman, kita bicara tentang orang beriman ya. Ketika banyak orang-orang beriman yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya, bahkan rindu Nabi, bahkan bercita-cita ingin ketemu Nabi. Dan di sini Nabi memberikan kunci jawaban. Kalau ingin menjadi orang beriman yang paling dekat tempat duduknya, majlisnya dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, yang paling Nabi cintai kelak di hari kiamat, Nabi berikan syarat apa? Ahasinukum akhlaqan, harus menjadi orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Makanya aneh jamaah kalau misalkan, ini contoh kecil saja, dia semangat ibadah, rajin sholat ke masjid, dia pun mengaku cinta Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau bicara tentang Nabi Muhammad, dia menangis, menangis haru saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seringnya dia mendolimi dan mengganggu orang-orang di sekitar, misalkan maaf, dengan asap rokoknya. Kira-kira ketika dia merokok, itu asapnya kemana-mana, dihirup oleh istrinya, dihirup oleh anak-anaknya, oleh cucunya. Bahkan yang paling ngeselin jamaah, kalau ada orang ngerokok sambil naik kendaraan, ngerokok sambil motoran. Saya pernah mengalami ketika itu, di depan saya ada pemotor, dia sambil ngerokok bawa motor. Bara api itu lepas dari ujung rokoknya, terbang jemaah, dan menempel di jaket saya, sampai bolong jaket saya. Pulang ke rumah saya dimarahin sama orang rumah. Kenapa abah merokok? Saya yang tertuduh, dituduh saya merokok, padahal bara api orang lain
Fala haula wala quwwata illa billah. Gak kebayang kalau bara api itu terbangnya ke arah mata, dan mata kita gak pakai helm, gak pakai kacamata. Na'udzubillah. Begitupun dengan yang memakai mobil sambil merokok. Pertanyaan dari kita, kenapa mereka yang pakai mobil, kenapa kaca mobilnya nggak ditutup pas ngerokok? Ya kan? Dia merokok tuh dalam mobil. Kenapa kaca mobilnya, semua kaca mobil tidak ditutup rapat? Kenapa? Kalau jawabannya ya nanti batuk-batuk, nanti kena penyakit, nanti kena racun. Nah, berarti tahu kan? Itu beracun, berpenyakit. Termasuk yang pakai motor juga merokok. Kenapa dia tidak merokok di dalam helmnya? Pakai helm full face gitu kan? Tutup semua kacanya. Dia merokok di dalam helmnya saja. Kalau bisa bagian bawah leher itu tutup dengan apa, lakban atau plastik ya. Agar dia menikmati betul-betul setiap asap yang keluar dari hisapan rokoknya. Kalau kita pikir-pikir jamaah, banyak teman-teman kita kaum muslimin yang seperti ini. Cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi giliran mendolimi orang lain dengan asap rokok dia tidak sadar. Padahal Nabi mengatakan, yang paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat, yang paling aku cintai di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Kira-kira kalau yang menyakiti temannya, yang menyakiti orang di sekitarnya, bahkan sampai sakit paru-paru, sampai pesakitan lah, menyebabkan sakit orang-orang di sekitarnya, kira-kira bisa disebut akhlak baik nggak? Fala haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi mengatakan hadis secara kaidah umum, la dharara wala dirara. Tidak boleh orang beriman itu membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Islam itu indah jemaah. Ini terlepas dari rokok itu hukumnya apa ya? Silakan teman-teman lebih paham. Terlepas dari perbincangan tentang hukum rokok, kita hanya bicara tentang jangan mengganggu orang lain. Kalau kita ingin berakhlak mulia, ayo kita mulai menghargai orang lain, memberi kenyamanan, memberi keamanan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau tetap ya kekeh dengan fatwa rokok halal bagi dia tadi, silakan nikmati sendiri, pakai helm sendiri, ya di dalam mobil kacanya tutup sendiri. Kalau bisa ya di kamar kedap udara dia merokok sendiri. Tapi kan rata-rata tidak mau. Kenapa? Alasannya takut sakit, takut keracunan. Ini jamaah aneh bin ajaib. Hibati fillah rahimakumullah. Yang pasti akhlak mulia itu mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlak kita betul-betul mulia, lisan mulia, tangan perbuatan mulia, kaki mulia, sampai pada sorot mata, pandangan mata kita mulia kepada orang-orang di sekitar, Nabi menunggu kita. Termasuk Nabi menunggu di haud, di telaganya, di Al-Kautsar, di telaganya. Di mana telaga Nabi itu disebut dalam hadis-hadis yang banyak ya, hadis-hadis yang mutawatir. Telaga Nabi adalah telaga yang paling indah. Setiap Nabi punya telaga, tetapi telaga yang paling bagus adalah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Luasnya, panjang kali lebarnya itu 1 bulan perjalanan ke panjangnya, 1 bulan perjalanan ke lebarnya. Sangat luas. Dan di dalamnya ada ember atau timba-timba yang lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Yang paling ajaibnya dari telaga Nabi ini, kata Nabi, man syariba minhu syurbatan wahidah, atau kama qala Nabi, siapa yang minum darinya 1 teguk saja, falan yadma ba'dahu abadan, maka setelah itu dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Allahu akbar. Setelah itu dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Padahal
dia hanya meneguk satu tegukan saja. Padahal di hadapan dia masih panjang perjalanan. Masih ada ancaman terik padang mahsyar, di mana matahari sangat dekat ketika itu, hanya 1 mil di atas kepala kita dan kita tidak berpakaian. Nanti ada sirat di atas neraka jahanam, jembatan di atas neraka jahanam. Tetapi siapa yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya setelah itu. Semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad di telaganya, dan kita diizinkan untuk meminum air yang sangat istimewa dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sebelum kita masuk tanya jawab, kalau ada pertanyaan, ana ingin sedikit menyampaikan kisah nyata yang ana alami. Jadi dulu ketika masih muda, jadi dulu ana pernah muda ya. Dulu saya pernah muda. Sekarang saya merasa sudah tidak muda lagi. Yang namanya muda itu kan darah muda, darah yang sedang berapi-api gitu katanya. Ketika itu kita mulai semangat belajar tauhid dan sunnah di usia-usia SMA kurang lebih. Dapat ayat, dapat hadis. Kata ayat ini tidak boleh, itu haram. Kata hadis ini terlarang, itu tidak boleh. Oh, kita semangat, semangat membaca, semangat mengimani, semangat juga mengamalkan. Singkat cerita, saya pernah ketika itu mondok di salah satu ma'had di Sukoharjo di Jawa Tengah, hanya 1 semester. Pulang ke rumah ke Bandung, Jawa Barat, saya merasa sudah mendapatkan ilmu banyak. Tapi ternyata saya pikir-pikir lagi, yang banyak itu adalah semangatnya, bukan ilmunya. Pulang ke rumah, orang tua masih awam, keluarga masih awam. Ini haram, itu haram. Dan saya langsung terapkan. Foto makhluk bernyawa di rumah-rumah. Saya meyakini itu tidak boleh. Saya turunin semua. Kemudian televisi. Ketika itu di tahun 2000-an, yang namanya televisi itu kalau tidak isinya aurat pasti musik kan gitu. Jarang sekali televisi yang tayangannya tayangan yang dakwah gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak aurat ya musik. Termasuk televisi pun saya larang. Ada yang menyalakan saya matikan, dinyalakan saya matikan. Sampai saking semangatnya saya lepas susi keringnya itu, saya copot di belakang itu, saya lemparkan ke solokan. Tetapi apa yang terjadi? Orang tua saya ketakutan. Sampai orang tua berpikir yang enggak. Ini pulang dari pesantren mana? Ditanya, pulang dari pesantren mana? Dari Sukoharjo. Oh, langsung yang dianggap, oh pesantrennya orang-orang teroris. Padahal bukan yang pesantren itu ya, beda lagi. Jadi orang tua itu ketakutan gara-gara apa? Kita semangat melakukan yang menurut kita benar, tetapi tadi akhlaknya, adabnya tidak ada. Walhasil apa hasilnya? Tidak ada hasilnya sama sekali. Apakah orang rumah, apakah orang tua dan keluarga kita mengikuti hukum-hukum yang kita amalkan tadi? Tidak. Yang ada mereka ketakutan dan mereka menuduh kita macam-macam. Kemudian saya terus belajar dan Allah mudahkan saya pergi ke Saudi Arabia untuk melanjutkan thalabul ilmi. Sepulang dari Saudi Arabia, semangat tadi lebih terbungkus oleh ilmu yang matang. Karena kita di Saudi Arabia, jamaah rahimakumullah, belajar itu tidak hanya teori dari kitab. Belajar itu tidak hanya teori dari kitab, tulisan, bacaan atau hafalan, tidak. Tapi kita juga langsung melihat bagaimana akhlak dan adab para ulama di sana. Subhanallah, ulama di sana akhlaknya luar biasa. Ketawaduannya, lemah lembutnya, sabarnya, memaafkannya, dermawannya. Ulama di Saudi Arabia itu sudah terkenal kalau ngajar pasti ngasih fulus. Beda dengan ulama di negeri mana gitu ya. Kalau ngajar pasti minta fulus kan gitu.
Di Saudi Arabia ulama itu ngajar ngasih fulus. Sampai ada yang dia punya santri ratusan. Satu santri dikasih fulus itu satu pekannya 500 real. Sebulan berarti 2000 real. Dan itu lebih dari 100 santri yang dia handle, subhanallah, yang beliau handle. Dan itu sudah lumrah di sana. Ulama, guru itu ngasih ilmu dan ngasih harta, dibantu secara iman dan agama, dan dibantu secara kebutuhan duniawi, subhanallah. Nah, ketika saya pulang dari Saudi Arabia, jamaah, semangat mulai terbungkus dengan ilmu yang matang. Saya lihat keluarga masih awam. Saya teringat dulu ya, ketika semangat saja tanpa akhlak yang mulia, tanpa kematangan ilmu, ternyata tidak ada hasilnya. Sekarang saya rubah haluan dalam berdakwah kepada keluarga. Saya nggak banyak ngomong tentang dalil. Saya nggak banyak bicara tentang ini nggak boleh, itu haram, ini ancamannya neraka, itu bla bla, tidak. Tetapi lebih pada dakwah dengan akhlak. Orang tua kita butuh apa? Bantuan tenaga, usahakan kita paling depan. Walaupun hanya sekadar apa? Jinjing barang, nyapu teras yang harus disapu misalkan, atau ngepel atau apapun. Orang tua butuh bantuan biaya dan kita punya, kita ada kelebihan harta, kita paling depan, langsung kita membantu mereka. Pokoknya akhlak, termasuk lisannya dijaga, sopan santun dalam bicara, terus senyum walaupun kita banyak masalah. Subhanallah, ternyata ini dakwah yang lebih mengena kepada mereka. Dengan akhlak yang mulia kita berdakwah kepada keluarga, itu lebih mereka terima. Dan pada akhirnya mereka mengikuti aktivitas ibadah kita tanpa kita mengajak bahkan. Misalkan kita berjenggot, mereka tidak bertanya kenapa jenggotnya nggak dicukur. Mereka langsung ikut saja, ikut-ikutan berjenggot. Kenapa? Karena mereka sudah senang sama kita. Akhlak kita bagus, disenangi sama mereka, mereka ikut apa yang menjadi kebiasaan kita dan ciri kita. Masalah isbal juga, abah langsung ngikutin tanpa bertanya kenapa kok cingkrang terus. Bahkan orang tua saya, ibu saya yang sudah nenek-nenek ya, itu semangat bercadar. Subhanallah, ini jamaah, ternyata dakwah lewat akhlak itu lebih mengena. Dan ternyata dakwah lewat akhlak ini banyak dilupakan oleh teman-teman kita. Jadi ingat tadi ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah, ahlu tauhid yang sebenarnya, muslim mukmin yang sebenarnya adalah a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bin nas. Dia adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling rahmat, berkasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Ingat, akidah kudu lurus, akhlak kudu bagus. Tidak boleh dipisahkan antara akidah dan akhlak, dua-duanya harus disempurnakan. Dan kita belajar tentang akidah yang benar ini, kita belajar tentang akhlak yang mulia ini sampai kapan? Sampai mati. Tidak cukup hanya satu majlis, tetapi sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah mengingatkan tabaraka wa ta'ala, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, sampai al-yaqin, yang yakin itu yakni kematian datang menghampirimu. Dan kita yakin berakidah dengan benar, berakhlak dengan mulia, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita di malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum ya. Nama saya Tirta Pratama. Saya ingin bertanya tentang penjelasan Ustadz tentang kita untuk berinovasi dan membuat ide kreatif di dalam beribadah. Apakah kita boleh berinovasi atau membuat ide kreatif dengan berakhlak? Seperti halnya pada masjid ini, Masjid Nur Muhammad, pada sholat Jumat ini, setiap Jumat
masjid ini mengadakan sedekah berjamaah untuk sholat Jumat. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah kita boleh berinovasi tentang hal tersebut di dalam beribadah untuk memotivasi remaja-remaja yang sangat sulit untuk ke masjid? Ya. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sedekah di hari Jumat. Yang tadi kita maksudkan tidak boleh ada ide kreatif, tidak boleh ada inovasi dalam beribadah, yang ibadah yang mahdhah. Ibadah yang sudah jelas aturannya. Salat, zakat, haji, umrah, zikir, baca Quran, doa, ibadah yang mahdhah, yang murni ibadah, yang sudah tetap aturannya, tidak boleh kita otak-atik. Karena tadi kisah dari hadis telaga itu, Nabi melanjutkan, ada sekelompok umat yang mau mendekati telaga Nabi, tapi ternyata diusir. Sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Mereka itu innahum min ummati, mereka termasuk dari umatku ya Allah. Jadi Nabi sempat membela mereka, kaum yang diusir dari telaga, tidak boleh mendekati telaga apalagi minum dari air telaga. Nabi mengatakan mereka termasuk umatku ya Allah. Tetapi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara yang baru setelah engkau tidak ada. Engkau tidak tahu setelah engkau meninggal itu apa yang mereka bikin baru dalam agama, dalam ibadah. Dikatakan demikian, maka Nabi bersabda, fasuhqan suhqan liman ghayyara ba'di atau liman baddala ba'di. Kata Nabi, kalau begitu menjauhlah dariku sejauh-jauhnya siapa saja yang telah merubah-rubah agamaku. Menjauh dariku, termasuk dari telaga Nabi. Menjauhlah dariku siapapun yang berani mengubah-ubah agamaku setelah aku tidak ada. Jadi orang yang berani mengubah-ubah agama, ibadah Islam ini, agama Islam ini, setelah Nabi menyempurnakan syariatnya, mereka hanya akan terusir dari kebaikan, termasuk terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kerugian yang nyata, na'udzubillah. Kemudian masalah tadi tentang sedekah di hari Jumat, agar memotivasi para remaja, para pemuda dan seterusnya kaum muslimin ya, entah dimotivasi untuk hadir Jumatannya ke masjid atau dimotivasi untuk ikut-ikut juga sama-sama bersedekah gitu. Ini bukan perkara baru dalam agama. Jadi lebih giat sedekah di hari Jumat. Ingat, ini bukan perkara baru dalam Islam. Ini sudah diamalkan oleh as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh di zaman dulu. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sedekah di hari Jumat itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah di hari-hari yang lain. Bahkan sebagian ulama membuat permisalan, sedekah di hari Jumat lebih utama daripada hari-hari lainnya, sama seperti perbandingannya seperti sedekah di bulan Ramadan yang dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Jadi untuk lebih giat, lebih rajin, lebih banyak berbagi, menderma, bersedekah di hari Jumat, ini bukan perkara baru. Cuman mungkin beberapa tahun terakhir sempat terkubur gitu ya, sempat terlupakan. Tapi kemudian dibaca lagi ilmunya, diingatkan oleh ustaz-ustaz atau guru-gurunya, akhirnya jamaah semangat lagi untuk lebih berbagi di hari Jumat. Walaupun sebetulnya kita berbagi di setiap hari, kita sedekah di setiap hari. Karena kan kata Rasulullah, ada malaikat yang di setiap pagi berdoa, ya Allah, berikan keberkahan, keberuntungan bagi orang yang berinfak, kan gitu. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang pelit, kan gitu. Dan itu berlaku di setiap hari. Setiap hari ada malaikat-malaikat yang mendoakan.
mendoakan kebaikan bagi yang dermawan, mendoakan kehancuran bagi yang pelit. Setiap hari ada malaikat-malaikat yang berdoa. Tetapi di hari Jumat kita harus lebih giat lagi bersedekah, berbagi. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih banyak. Jadi tidak ada salahnya. Silakan dilanjutkan berbagi di hari Jumat ya. Bahkan tidak hanya nasi bungkus saja. Mungkin bagi-bagi minuman enaknya, buku-buku ilmu agamanya, pakaian untuk ibadahnya, termasuk mungkin uang ya. Kadang kan orang dikasih nasi bungkus, alhamdulillah, dikasih minuman, alhamdulillah, tapi dia justru lebih butuh uang misalkan. Jadi jangan cuman berkah Jumat berkat itu sama dengan nasi bungkus. Nah ini keliru. Jumat berkah sama dengan nasi bungkus, itu salah. Jumat berkah itu apapun bisa didermakan, dibagi-bagikan. Dan ingat, ini bukan inovasi. Ini bukan sesuatu yang baru. Kan inovasi itu sesuatu yang baru kan. Kalau ini bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman dulu para ulama lebih bersemangat dan giat bersedekah di hari Jumat ketimbang hari-hari yang lainnya. Barakallahu fiikum. Nah, silakan pertanyaan yang lain. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ustadzana. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi salah satu hadis yang antum sebutkan bahwa timbangan yang paling berat nanti itu adalah akhlak yang mulia. Lalu bagaimana menggabungkan hadis ini dengan salah satu hadis qudsi yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa bahwa sekiranya kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan dan bumi dan seisinya di satu timbangan, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan yang pertama yang paling berat husnul khuluq, yang kedua kalimat la ilaha illallah. Ya, bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, wa fikum barakallahu wa ahsanallahu ilaikum. Masyaallah, tabarakallah. Ini bukti dari saudara kita betul-betul belajar dan memperhatikan. Dan dua-duanya hadis yang disebutkan itu sahih. Satu waktu Nabi mengatakan tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Di satu waktu Nabi mengatakan tentang hadis bitaqah, hadis kartu, yakni bitaqatu tauhid, kartu tauhid. Ketika puluhan lembar catatan amal yang isinya adalah dosa dan maksiat disimpan di kifah, satu daun timbangan mizan, itu mulai berat. Kemudian diletakkan tauhid, bitaqah tauhid, kartu tauhid, la ilaha illallah. Padahal satu lembar catatan dosanya saja itu kalau dibuka itu panjangnya sejauh mata memandang. Kalikan 99 lembar. Ternyata ketika ditimbang, yang satu daun diisi dengan catatan-catatan dosa, yang satu daun diisi dengan bitaqah kartu tauhid, mulailah terangkat daun atau kifah yang ada catatan-catatan dosa tersebut. Dan ternyata lebih berat tauhid la ilaha illallah. Di sini penanya menanyakan seakan-akan ada ta'arud, ada kontradiksi. Katanya yang lebih berat itu akhlak mulia. Tapi kalau di sini yang lebih berat itu adalah tauhid la ilaha illallah. Sebetulnya tidak kontradiksi. Kita bertanya, dalam akhlak mulia, apa puncak tertinggi akhlak mulia? Apa jawabannya? Tauhid. Akhlak mulia yang paling puncak, akhlak mulia yang paling tinggi itu adalah tauhid.
La ilaha illallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menerangkan sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Kata Nabi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Puncak iman atau cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tentunya dengan keyakinan. Wa adnaha, dan yang paling rendah, cabang keimanan yang paling bawah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan, entah ranting, entah duri, entah bebatuan, kerikil, entah beling, disingkirkan. Itu iman yang paling rendah, cabang yang paling bawah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, yakni malu berbuat yang buruk, yang jelek, yang salah, itu bagian dari cabang keimanan. Jadi kalau kita bicara akhlak mulia, justru akhlak mulia yang paling tinggi adalah tauhid, la ilaha illallah. Makanya nanti kalau kita membagi tentang akhlak mulia ini, para ulama biasanya membagi dengan 3 hal. Ada akhlak mulia pertama kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada akhlak mulia kepada makhluk-makhluk Allah, kepada sesama kita. Yang ketiga, ada akhlak mulia kepada diri sendiri. Biasanya para ulama menyimpulkan 3 jenis akhlak mulia seperti ini. Jenis yang pertama, akhlak mulia kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Akhlak mulia kepada Allah dengan tauhid, dan itu yang paling tinggi, yang paling puncak. Akhlak mulia kepada Nabi Muhammad dengan apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti segala sunnah, ajaran-ajaran beliau. Jadi yang melakukan kesyirikan itu nggak berakhlak sama Allah. Yang melakukan bid'ah, maaf, perkara yang baru yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, berarti dia tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak mulia kepada Allah dengan tauhid, akhlak mulia kepada Nabi Muhammad dengan ikut sunnah, ajaran-ajarannya. Yang kedua, akhlak mulia kepada sesama kita atau semua makhluk Allah. Bagaimana maksudnya? Yakni dengan kita tidak merampas yang menjadi hak mereka. Ada hak nyawa, ada hak darah, ada hak harta benda milik mereka, bahkan ada hak kehormatan diri dan nama baik. Ini tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita rampas. Ini berakhlak mulia kepada sesama, kepada makhluk-makhluk Allah. Jangankan manusia, jemaah, pepohonan pun tidak boleh kita tebang jika tidak ada udzur dan kebutuhan. Jangankan manusia, hewan pun tidak boleh kita alirkan darahnya jika tidak ada kebutuhan. Tapi Ustaz, kenapa motong ayam, motong kambing? Karena ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, itu hewan jangan diganggu, kan gitu. Apalagi manusia, betul-betul dijaga darah mereka, nyawa mereka, harta benda mereka, bahkan nama baik dan kehormatan diri mereka betul-betul dijaga. Apalagi manusianya ini muslim, lebih dijaga lagi. Apalagi muslimnya ini keluarga kita, lebih dijaga lagi. Ini yang kedua, akhlak mulia terhadap makhluk Allah atau sesama kita. Yang ketiga, akhlak mulia terhadap diri sendiri. Maksudnya bagaimana? yakni kita menjaga agar hijab, tabir penghalang antara kita dengan azab neraka tetap ada dengan kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Jadi akhlak mulia kepada diri sendiri adalah kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Walaupun kita sendirian di tempat yang sepi, tetap jaga batas-batas agama Allah. Jangan bermaksiat walaupun sedang sepi. Jangan melakukan dosa walaupun sendirian, karena itulah akhlak mulia terhadap diri sendiri. Analoginya kata para ulama, antara kita dengan azab Allah itu ada penghalang, ada hijab. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, berarti kita sedang merobek dan merusak penghalang itu. Semakin kita melakukan dosa walaupun sendirian, semakin kita bermaksiat walaupun di tempat yang sepi, semakin kita merobek, merusak, membuka penghalang tersebut. Kalau sudah kebuka, kira-kira siksanya datang nggak? Datang. Ibarat bendungan air, kalau bendungannya dihilangkan, air bah akan datang menimpa kita, kan gitu.
Maka orang yang berbuat dosa dan maksiat walaupun sendirian, walaupun di tempat yang sepi, berarti dia tidak berakhlak, dia tidak berakhlak kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya tertimpa azab dan siksa. Kira-kira kalau ada orang membiarkan dirinya ketabrak mobil, dia bisa menghindar tapi dia biarkan dirinya tertabrak mobil, dia dolim gak? Dolim. Akhlaknya buruk terhadap diri sendiri, kan gitu. Atau jangankan menyiksa diri dengan siksaan-siksaan yang melukai. Misalkan ada seseorang dia nggak mandi-mandi, 2 bulan dia nggak mandi, nggak potong kuku. Kira-kira dia disebut berakhlak nggak sama dirinya? Ya enggak lah. Ente ini kurang akhlak. Kenapa? Itu rambut nggak dikeramasin, kan gitu. Itu rambut nggak dikeramasin. Ente ini nggak berakhlak. Kenapa? Itu kuku gua akan dipotong-potong, kan gitu. Jadi ini jamaah, ada 3 jenis akhlak kalau kita simpulkan. Dan antara hadis tadi dengan hadis yang kedua tidaklah bertentangan. Karena puncak akhlak mulia itu justru ada pada tauhid la ilaha illallah. Sehingga dari sini kita belajar, yang mau berakhlak mulia mau tidak mau harus bertauhid dengan benar. Dan yang mengaku dia bertauhid mau tidak mau harus punya akhlak yang mulia. Satu kesatuan antara akhlak mulia dengan tauhid. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Cukup? Masih ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan karena nama saya Edwin, saya guru SMA Ustaz. Biasanya setiap pagi di sekolah saya itu guru-guru biasanya berjajar untuk menyambut siswa-siswi yang masuk ke sekolah. Dan ada semacam budaya yang diterapkan di sekolah saya itu, yakni bersalaman atau salib kepada gurunya. Pertanyaan saya sebenarnya bagaimana hukumnya Ustadz jika seorang siswi bersalaman kepada guru laki-laki ataupun sebaliknya Ustadz, baik dari berbagai mazhab. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru SMA tadi? Masya Allah. Guru SMA itu beda dengan guru TK. Guru SMA itu beda dengan guru SD. Ya kan? Beda. Yang namanya SMA itu rata-rata siswinya sudah balighah, sudah dewasa. Dan banyak cerita ada siswi lulus SMA dinikahi oleh gurunya. Kan banyak cerita. Pertanyaannya bagaimana Ustaz siswi SMA bersalaman dengan guru laki-laki? Kalau budaya salamannya ini tidak menyelisih syariat. Karena kita ini kan disyariatkan, disunnahkan sesama muslim itu kalau setiap bertemu untuk bersalaman. Ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada musafahah, saling jabat tangan. Bahkan ada istilah ta'anuk. Ta'anuk itu saling berangkulan, ya, berpelukan, cipika-cipiki. Tapi ingat, diperhatikan batasan mahramnya. Sesama mahram silahkan untuk saling berjabat tangan, ta'anuk, ya, cipika-cipiki, berpelukan silakan. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Atau kalau bukan mahram lawan jenis, selama belum balik tidak jadi masalah. Contoh, misalkan saya sebagai guru TK, ada siswi TK, yang namanya siswi TK kan belum balik pastinya kan. Siswi TK boleh itu anak perempuan yang masih TK, masih kecil-kecil, itu salam kepada kita, menyentuh tangan kita, mengecup punggung tangan kita, boleh salam seperti itu. Atau sebaliknya, gurunya ini ustadzah perempuan, muridnya anak-anak TK laki-laki, boleh mereka salam, cium tangan ke ustadzahnya, boleh, karena mereka belum balighah. Tapi kalau siswanya atau siswinya sudah balik atau balighah, di sini diperhatikan masalah mahram. Berlaku sabda Nabi, lebih baik ditusukkan kepadaku jarum dari besi di kepalaku
daripada aku harus bersentuhan dengan yang bukan mahramku dari kalangan perempuan. Artinya apa? Ada azab yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang lebih menyakitkan daripada ditusuknya kepala kita dengan jarum besi. Ada azab yang lebih pedih dan sakit daripada itu. Gara-gara apa? Gara-gara kita bersentuhan kulit, bersentuhan tubuh dengan lawan jenis yang bukan mahram. Waliyadzubillah. Maka solusinya adalah kebiasaan di pagi hari antara siswa-siswi bersalaman dengan guru-gurunya silahkan dilanjutkan. Tapi ingat, yang menyelisihi syariatnya ditinggalkan. Contoh, siswi SMA salam ke guru yang laki-laki sambil cium tangan, itu ditinggalkan. Itu ditinggalkan. Karena khawatir tadi ada azab, jelas ada ancaman azab menyentuh kulit yang bukan mahramnya, lawan jenis yang bukan mahramnya, dan juga akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah ya. Maka silakan untuk salam-salaman, berarti yang siswa dengan guru laki-laki saja, yang siswi dengan guru perempuannya saja. Yang lawan jenis jangan bersalaman, karena ini masalahnya sudah SMA. Dan tadi di awal kita sebutkan beda guru SMA dengan guru TK. Istilah apa itu? Cinlok bisa terjadi. Cinta lokasi. Iya, bisa terjadi. Dan itu menjadi fitnah. Na'udzubillah. Makanya kalau bisa anak-anak kita paling telat itu mungkin di sekitar kelas 4 SD atau 5 SD itu sudah dipisahkan tempat belajarnya. Yang laki-laki khusus laki-laki saja dengan guru laki-laki, yang perempuan khusus perempuan saja dengan guru perempuan. Yang kalaupun mereka butuh ustadz atau pengajar yang lawan jenis, coba dipakai hijab. Pakai hijab. Saya di pesantren, ada khusus pesantren di Bandung itu namanya Nisaul Jannah. Kalau namanya Nisaul Jannah, kira-kira isinya siswi apa siswa? Nisaul Jannah. Pasti kan siswi kan, perempuan-perempuan surga. Itu tingkatnya SMP, SMA. Kalau buah di kebun buah itu sedang ranum-ranumnya kan gitu. SMP, SMA. Ini fitnah. Makanya saya kalau isi kajian di tempat santriwati ini, pasti saya minta hijab. Jadi saya seperti ini di meja, isi kajian, ceramah, ngajar, depan saya hijab. Mungkin kain, mungkin triplek, mungkin papan pingpong tuh ya, diberdirikan jadi hijab penghalang. Yang penting saya tidak melihat mereka langsung, mereka pun tidak melihat saya langsung. Karena kejadian tadi masalah fitnah. Masalah fitnah. Entah ustadznya yang terfitnah, entah siswinya yang terfitnah. Dan masalahnya kan kita ngajar bertahun-tahun. Bayangkan kalau setiap 1 tahun ada yang nyangkut 1. Kan bingung jemaah. Sedangkan jatah kita maksimal 4. Dan kita ngajar di situ bertahun-tahun, ada 10 tahun, 15 tahun. Jadi tutup celah fitnah itu. Tutup celah fitnah itu. Karena terjadi di lapangan, ustadznya sudah tua, sudah 35, 45, tapi muridnya umur 17 tahun terfitnah oleh ustadznya. Ya walaupun mungkin pertanyaannya mengarah ya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang penuntut ilmu dia jatuh cinta kepada seorang alim karena ilmunya, karena akhlaknya, karena adabnya. Jadi pertanyaan seperti itu ini terjadi. Anak-anak belasan tahun ya suka sama gurunya yang sudah 40 tahun, 30 tahun. Dan tadi masalahnya ngajar di situ belasan tahun. Kalau setiap tahun ada yang nyangkut kan repot ya. Jadi tutup celah fitnah itu. Dan ingat, kita harus menghindar dari fitnah syahwat dan menghindar juga dari fitnah syubhat.
Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allahumma amin. Cukup insyaallah. Alhamdulillah ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga teman-teman jamaah sekalian yang hadir terkhusus di Masjid Nur Muhammad ini selalu berada dalam hidayah bimbingan Allah Azza wa Jalla, selalu ada dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kemudahan untuk istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi, istiqamah di atas kebenaran sampai berhak mendapatkan husnul khatimah dan dikumpulkan di Jannah Firdaus bersama Rasulullah Muhammad, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Nabi yang mulia. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أجرنا من النار وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.